seseorang diberi kekuasaan, ada dua pilihan, yaitu menggunakannya untuk keadilan atau menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi. Tahun 2022, Indonesia menyaksikan pilihan yang salah, yaitu kasus Ferdy Sambo mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Ferdy Sambo bukanlah orang biasa. Ia merupakan seorang pejabat tinggi, kepala divisi profesi dan keamanan, di mana divisinya yang seharusnya menjaga kedisiplinan dan etika di tubuh kepolisian. Akan tetapi, ironisnya, keadilan di tangannya lah dipermainkan. Kasus bermula dari tewasnya Brigadir Joshua pada Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo. Awalnya diduga sebagai baku tembak antar anggota polisi. Tapi belakangan ini terbongkar, semua itu hanyalah rekayasa. Sambo memerintahkan bawahannya menembak Brigadir J dan kemudian berusaha menghapus jejak buktinya. Secara hukum, Sambo terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan kejahatan. Menurut pendapat majelis hakim, motif bukan unsur delik, sehingga motif tidak harus dibuktikan dalam proses persidangan. Motif perlu diketahui untuk menentukan berat ringannya pemidanaan semata. Akan tetapi tidak wajib dibuktikan karena motif dengan kesengajaan merupakan dua hal yang berbeda, kecuali apabila di dalam KUHP memang mensyaratkan secara eksplisit perlunya motif itu dibuktikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 378 KUHP. Ferdy Sambo tidak hanya melanggar pasal-pasal KUHP yang ada, akan tetapi ia juga melanggar kode etik Kepolisian Republik Indonesia. Pada 13 Februari tahun 2023, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Negara. Akan tetapi hukuman tersebut dirubah oleh Mahkamah Agung menjadi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman tersebut dirubah karena Mahkamah Agung melihat riwayat hidupnya, di mana ia telah berjasa kepada negara dengan mengabdikan dirinya kurang lebih 30 tahun sebagai anggota Polri. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Ini bukan hanya kejahatan pidana, tapi juga pelanggaran moral. Seorang penjaga hukum berubah menjadi pelaku kejahatan yang berusaha memutarbalikkan fakta. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Polri, karena publik bertanya siapa yang dapat dipercaya karena aparat sendiri yang melakukan. Kepercayaan terhadap institut mulai pudar di mata masyarakat. Namun di balik luka itu, Polri mulai berbenah. Reformasi internal dan transparansi hukum jadi tuntunan masyarakat. Kekuasaan tanpa moral adalah kehancuran, tapi keadilan tanpa keberanian juga tidak pernah akan hidup. Kasus Ferdy Sambo adalah cermin bahwa keadilan bisa jatuh jika dipegang oleh tangan yang salah. Namun selama masih ada keberanian untuk menegakkan kebenaran hukum, tidak akan pernah mati. Lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Kita belajar bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Hukum tidak memiliki mata, tidak memandang jabatan, pangkat, ataupun kekayaan seseorang. Di mata hukum, semua manusia memiliki pangkat yang setara dan berhak memperoleh keadilan yang setimpal. Karena keadilan bukan siapa yang berkuasa, Tapi siapa yang berani mempertahankan kebenaran? lihat ya siapa. Keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh.